Akhirnya setelah 30 tahun penantian Indonesia bisa menang di ajang SEA Games untuk tim basket Indonesia. Woo! Yeay. Dan di ajang Volcast kali ini kita berkesempatan punya satu pemain yang bisa kita wawancara ya dari tim basket Indonesia. Ada Ika Dek Susila Satwika. Tim basket mimpinya. Tim basket mimpinya. Kita punya Pak Kadek, ada network engineer kita dari Worek Indonesia. Halo, yes. Coba dong Pak Kadek kenalan dulu dong sama viewers yang nontonin, sambil tunjukin ototnya boleh Pak? Mana otot ini, tulang doang. Pemain basket SEA Games kan Pak? Bener? SEA Games atau si Siapa, saya? Si Panglima Sudirman? Saya si kampung saya, antar kampung. Gimana Pak Kadek, coba kenalan dulu nih Pak Kadek nih. Ya kenalan apa nih, nama dulu, bernama kan udah tahu pasti kan. Pak Apa Ika ya? Dek Susila Satwika. Ya kalau dari nama pasti sudah tahu kan, Kadek di Bali, Kadek Susila Satwika di Bali, terus sudah di Worek itu dari tahun 2018. Oh dari 2018. Terus dulunya jadi tier 1 support engineer, terus sekarang sudah jadi network engineer. Wow, keren. Tapi bener ya pembasket ya? Hobi lah. Masa sih hobi? Kita bisa lihat ya foto-foto di sini, ting. Nah, ini foto-fotonya Pak Kadek ya waktu main basket. Ya bisa dilihat seperti apa cewek-cewek menggandrungi Pak Kadek. Wow. Bener nggak pemain basket tuh playboy semua? Ayo coba, ini kita harus disclaimer dulu di awal. Bener apa enggak? Playboy itu mitos sih. Masa sih? Jangan melindungi rekan seprofesi Anda. Enggak. Jadi ya itu sebagian mungkin iya, sebagian mungkin enggak, tapi enggak semua. Enggak semua pemain basket itu playboy. Oke. Tapi ya mungkin 70% sih. 70% mungkin iya gitu. Pak Kadek di yang 70% apa 30%? 35 lah. 35. Soalnya sudah terikat sekarang. Terikat. Gimana mau kemana-mana gitu kan ya. Enggak, kalau saya termasuk yang kategori alim lah. Kategori alim. Kategori alim. Waktu itu main basket sejak kapan sih Pak? Dari SMP. Main basket dari SMP. Sebenarnya saya sukanya olahraga kan. Suka olahraga, jadi awal itu SD sempat ikut bulu tangkis. Masuk klub juga, terus karate sempat. Habis itu terakhir coba basket. Ya nyantol terus dari SMP sampai ya sekarang. Kenapa? Soalnya kalau anak basket dulu SMP, SMA pas giliran di lapangan yang nyorakin banyak gitu kan. Bener nggak itu alasannya? Ya salah satunya. Oh. Terus dari semua pertandingan yang pernah Bapak ikutin, yang paling berkesan yang mana Pak? Pernah ceritain dong Pak? Ada sih, ada. Apa tuh? Yang paling berkesan itu waktu kuliah. Kuliah itu kan saya itu gabung di timnya Fakultas Teknik kan, jadi ngewakilin teknik. Habis itu ada satu pertandingan yang memang paling besar gitu kan, besar di Bali ya. Di Bali itu yang paling ibaratnya bergengsi lah, itu Paling Hippocrates hits lah. ya, namanya Hippocrates. Yang hadiahnya paling besar kan, itu waktu hadiahnya 1 motor gitu. Itu kita dari Fakultas Teknik, dari saya gabung itu nggak pernah juara. Terus memang saya itu waktu kuliah itu selalu menargetkan saya pengen nih ngasih gelar juara gitu untuk Fakultas Teknik. Habis itu di tahun terakhir kuliah, tahun 2012 kalau nggak salah, 2012 tahun terakhir mau tamat itu kan, itu kebetulan dipilih jadi kapten timnya Fakultas Teknik. Habis itu bertanding, ya kita dapat juara itu. Wow. Dan itu di tahun kuliah, saya mau tamat, mau selesai, mau pensiun di Fakultas Teknik kan. Wisuda itu kita juara di sana. Dan itu wah, euforianya bener-bener wah gila lah. Proud banget gitu.
memberikan kontribusi terakhir sebelum lulus ya. Iya betul. Tapi penasaran sih kenapa nggak ambil jurusannya keolahragaan? Kenapa teknik? Ayo, jangan dijawab dulu. Kayaknya sebelum jawaban ini mendingan kita ngelihat deh skillnya Pak Kadek main basket tuh beneran seoke itu apa enggak sih ya? Wow. Kita mau tantangin. Ada begini-begini ya? Kita mau nantangin Pak Kadek untuk main basket bareng. Oke, sekarang kita mau main games bareng sama Pak Kadek karena kita mau tahu skillnya main basket ini beneran apa cuman tipu-tipu buat ngegebet cewek-cewek. Di sini sudah ada bola basket. Bola apa itu? Ini bola basket bola mini bola basket yang isinya adalah ditiup pakai nafas pribadi, Pak. Pantas itu ada smell not good. Nanti coba dimasukin ke sini ya Pak ya. Kalau masuk dapat poin karma. Kalau misalnya nggak masuk kita mau kasih pertanyaan. Oke? Udah siap Pak Kadek? Siap. Oke. 3, 2, 1. Percobaan pertama. Masuk dong. Iya, nggak masuk. Ya Pak, pilih. Punya banyak fans tapi skillnya B aja, atau skill bagus tapi nggak ada yang dukung? Banyak fans. Oh. Tapi skillnya B aja Iya. Kenapa gitu? Ya apa ya, kalau ada yang motivasi itu kayaknya lebih bisa lebih ini aja sih, lebih semangat aja sih. Oh iya. Oke, percobaan kedua. Ayo masuk. Yeay, dapat karma. Dapat poin 20. Lanjut lagi Pak, satu lagi Pak. Coba. Lagi. Ya masuk Pak. Gimana nih? 20 tambah 5 deh. Lagi. Jangan masuk dong. Oh my god. Lagi Pak. Sampai 5 kali Pak. Jangan masuk dong. Habis poin kita ntar. Ini sengaja. Kasihan soalnya sama aku. Pak, punya kembaran beda gender atau sama gender? Pilih. Sama deh. Sama. Oh, soalnya adiknya nggak berani dia. Adiknya juga. Kayaknya kalau beda gender itu bakalan berkelahi terus. Iya. Kalau saya sebagai cowok ya, saudara cewek cerewet dong. Kayak saya. Oh, iya. Saya orangnya agak kalem, lemah sama cewek. Jadi kalau debat sama cewek jadi pasti ya udahlah gitu. Ya udahlah. Kembarannya Bapak juga pemain basket? Iya. Juga di IT juga, Pak? Yes. Satu kali lagi, Pak. Boleh, lagi. Pak? Masuk deh. Yeay! Karena masuk udah sampai 4 kali, ini pertanyaan bonus buat Pak Kadek ya. Pilih Lakers atau Golden State? Oh, Lakers dong. Lakers dong, Yes. karena saya cinta sama Kobe Bryant. Legend of the Lakers. Legend of the Lakers. Ya, Yes. kita punya lah di sini Kobe Bryant-nya Warek Indonesia. Ada Oh. Pak Kadek. Bukti ya, ini bola kecil aja masuk. Gue masuk. Apalagi kalau misalnya diajak tanding. Siap mau tanding sama Pak Kadek? Emang terbukti ya Pak Kadek ini ya. Aduh, itu baru bola yang kecil, apalagi bola yang besar ya Pak ya. Iya. Sudah. Bola besar kan masuk malah. Bahasa simpelnya aja kali ya. Buat orang awam nih nggak tahu network engineer tuh kerjaan yang kayak gimana emangnya. Dan bedanya sama IT support apa? Kalau network engineer itu lebih ke ngatur lalu lintasnya gitu kan. Jadi kalau IT support itu sebenarnya kan general ya. Bedanya ya IT support dengan network engineer tuh, kalau IT support tuh general ya. Jadi ibaratnya komputer rusak ya IT support. Habis itu ada sesuatu yang kerusakan di sisi hardware-nya ya IT support juga harus bisa kayak gitu kan. Tapi kalau network engineer itu lebih fokus ke bagaimana nih supaya jalur internetnya tetap lancar gitu. Habis itu akses ke servernya itu masih tetap bisa di jalan dengan baik seperti itu. Jadi lebih ke, kalau ibaratnya kalau kita analogikan ke sipil gitu. Jadi ya si jalan yang ngatur lalu lintasnya ini ya si network engineer kayak gitu. Kalau IT support mungkin lebih ke arah perbaikan jalannya seperti itu. Habis itu lebih ke ya general sih.
komputer rusak itu ya mungkin IT support juga harus bisa. Berarti network engineer tuh skupnya lebih khusus lagi gitu ya Pak ya? Lebih khusus lagi dibandingkan IT support. Tapi kan sekarang kan lagi booming banget yang namanya public cloud ya Pak ya. Public cloud, penyimpanan di cloud tuh Pak. Tuh gimana Pak? Bapak nggak takut nih profesi network engineer terancam? Jadi network engineer itu malah dibutuhkan di mana-mana karena kan sekarang setiap orang butuh internet kan. Setiap orang butuh internet, setiap orang butuh, apalagi sekarang sudah ada baru work from home ini, jadi bisa kerja dari mana saja. Itu kan perlu yang namanya supaya lebih secure, perlu VPN, perlu akses kan. Nah itu network engineer malah dibutuhkan lebih banyak lagi harusnya gitu. Terus memang kalau dibandingkan dengan cloud mungkin cara untuk mengelola network itu yang berbeda gitu dari sebelumnya. Nah sekarang kita lihat misalkan kalau dulu kita masih menggunakan cara lama dengan mengkonfigurasi dengan command line atau dengan satu-satu harus dikonfigurasi kalau mau men-setup sebuah server gitu kan. Nah sekarang sudah tidak perlu seperti itu. Jadi tinggal jalankan satu script otomasi udah langsung jalanin semua konfigurasi secara otomatis ya gitu. Nah jadi mungkin lebih ke skill untuk mengupgrade network ini supaya lebih cepat, lebih efisien. Nah itu perlu belajar. Kalau kita masih saklek dengan ilmu yang dulu, nggak mau belajar, ya ketinggalan networknya. Itu yang mungkin nanti bakalan tergusur jadinya network engineer yang memang tidak mau upgrade ke teknologi yang terbaru gitu. Kira-kira update ilmu apa nih Pak, khususnya buat Worek people yang pengen ngikutin jejaknya Pak Kadek sebagai seorang network engineer, kita harus update ke apa nih trennya atau mungkin kira-kira peluangnya di masa depan kalau menurut Pak Kadek? Coba deh pelajarin ini, coba deh pakai skill yang ini atau apa kalau menurut Pak Kadek apa? Ya kalau berbicara soal network engineer sendiri sih memang fundamentalnya harus tetap ya, jadi teori-teori fundamentalnya itu harus tetap. Cuman kalau sekarang kan memang cloud itu lagi booming banget kan. Nah tidak ada salahnya kita seorang network engineer juga mempelajari cloud itu, karena di cloud itu juga ada network cloudnya. Nah itu jadi kita bisa bagaimana men-setup sebuah network supaya kita bisa mengelola banyak server dalam satu jaringan seperti itu. Nah itu juga harus dipelajari juga sekarang. Terus ya kita memang mau tidak mau harus belajar cloud sih. Terlepas dari apapun profesi kita di IT ya. Cloud di IT apapun itu ya. Apapun itu, baik itu programmer pun sekarang harus belajar cloud. Terus network engineer, security segala macam ya, mau tidak mau kita harus belajar cloud seperti itu karena ya memang itu ya sekarang lagi trennya. Asik. Jadi jangan don't limit yourself. Betul, untuk belajar ya. Dan apalagi zaman sekarang kayaknya bisalah dari profesi manapun, background manapun, kalau mau belajar soal cloud selama mau bisa lah ya Pak ya. Ya, bisa. Thank you Pak Kadek, sukses ya. Oke. Tetap bugar, tetap sehat dan tetap selalu menginspirasi dan keep handsome and charming ya Pak ya. Biar saya kalau ke kantor tuh semangat. Thank you Pak Kadek. See you on the next episode. And always subscribe di Worek Indonesia YouTube channel. Bye.